ini, bila mana Al-Mahdi hadir, apa yang harus kita kerjakan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Bila kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan manusia biasa, ya. Dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. في اختلاف على الناس أبشركم بالمهدي يبعث على الناس في اختلاف الناس وزلازل ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, pada saat gempa semakin sering terjadi dan semakin dahsyat skala Richternya. Dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Saya tidak tahu menurut bapak-bapak, tapi menurut saya hari ini kezaliman di muka bumi sudah merata. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ya. Kezaliman ini dirasakan oleh bukan saja umat Islam, umat manusia di muka bumi hari ini merasakan zulman, ya, kezaliman. Dan uniknya bahasa Arab, kata kezaliman itu berasal dari akar kata yang sama dengan kegelapan. Karena kezaliman itu memang identik dengan kegelapan. Lawannya kezaliman apa? Apa lawannya kezaliman? Apa? Keadilan. Keadilan itu identik dengan apa? Dengan apa? Cahaya. Keadilan itu hanya bisa tegak ketika cahaya bersinar. Sebaliknya kalau cahaya tidak ada, yang ada kegelapan. Apa yang terjadi? Kezaliman di mana-mana. Cahaya orang beriman apa, Pak? Apa cahaya orang beriman? Hah? Al-Quran. Itu cahaya orang beriman. Surat Ibrahim ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kenapa hari ini kegelapan menyelimuti dunia ini? Mengapa hari ini kezaliman menyelimuti dunia ini? Karena lentera Rabbani Al-Quran tidak boleh dinyalakan. Itu inti perkaranya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Siapa bilang nggak boleh dinyalakan? Saya tilawah tidak ada yang melarang. Saya menghafalkan Al-Quran tidak ada yang melarang. Saya tadabbur Al-Quran tidak ada yang melarang. Benar, itu benar. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk ditilawahi saja, untuk ditadaburi saja, untuk dihafalkan saja? Bukankah ayatnya kita dengar hampir setiap malam di bulan Ramadan? Dibacakan oleh imam sholat tarawih, dibacakan oleh para ustadz mengisi ceramah tarawih, dibacakan oleh para muballigh. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan, petunjuk bagi siapa, Pak? Bagi siapa? Bagi an-nas. Apakah an-nas itu hanya kaum muslimin? Apakah selain kaum muslimin binatang semua? Tidak.
Jadi Allah Ta'ala memaksudkan Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan untuk pada akhirnya menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Ustaz, ada ayat juga mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa, Ustaz. Ini bagaimana mempertemukannya? Begini. Ayat tersebut membicarakan tentang orang-orang yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran. Siapa mereka? Orang bertakwa. Orang bertakwa tidak boleh ada keraguannya terhadap Al-Quran. Dan itu modal awal yang harus berjuang mendakwahkan Al-Quran sampai akhirnya semua manusia apapun agamanya menjadikan Al-Quran saja sebagai petunjuk kehidupan. Ketahuilah ini yang telah dicontohkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin wa Qaidil Mujahidin. Beliau telah mencontohkan itu. Beliau hadir di dunia ketika Mekah dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, dalam kezaliman yang luar biasa. Allah turunkan ayat demi ayat Al-Quran kepada beliau. Beliau menjalankan dakwah, beliau mengajak orang-orang untuk menerima ajaran Al-Quran ini. Muncul para sahabat, muncul generasi yang yakin, tidak punya keraguan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka dakwahkan. Mendapat tantangan, mendapat kesulitan, itu benar. Penganiayaan sampai mereka harus hijrah meninggalkan Mekah. Di Madinah sudah ada sebagian yang menerima Al-Quran, mempercayainya. Ansarullah ya, karena Ansar ada dua, Pak. Ada Ansarullah, ada Ansarut Taghut. Ini Ansarullah. Mereka menyambut. Bertemulah Muhajirin dan Ansar. Mulai Allah Ta'ala mengizinkan dibuka jalan agar yang awalnya namanya Yasrib menjadi Madinah, Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Tetapi karena diwarnai oleh Al-Quran, akhirnya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, cahaya Al-Quran. Dari situlah tersebarnya Al-Quran. Memangnya Anda pikir di Madinah itu semua orang Muslim? Tidak. Tidak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik ya. Tetapi karena orang-orang bertakwanya la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadapnya dan terus mempromosikannya, akhirnya di Madinah jadi awal mula laboratorium penegakan hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi segenap manusia. Dan itu berjalan terus, Pak, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sampai wilayah bercahayanya Al-Quran ini membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai ke pulau Madagaskar di Afrika. Itulah tatkala umat Islam hidup dalam rumah mereka yang dapat izin mendirikan bangunan langsung dari Allah Ta'ala. SK nomor 230 Al-Baqarah 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi Allah punya rencana. Rumah yang begitu besar akhirnya runtuh, Pak, digantikan dengan bedeng-bedeng kecil. Mula-mula bedeng Turki muncul dengan faham sekularismenya, muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, muncul bedeng ini, dan bedeng-bedeng ini sudah beda rohnya, spiritnya dengan rumah besar tadi. Di dalam rumah besar tadi semua sepakat, top priority of obedience, ketaatan utama hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam rumah besar itu sumber nilai, sumber norma, sumber hukum cuma satu, kitabullah was sunnah. Tapi sekarang semenjak runtuhnya rumah itu, hatta di negeri kaum muslimin pun bukan Al-Quran yang dijadikan sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Gelaplah dunia. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi bukanlah nama seseorang. Dia adalah gelar. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia, gempa-gempa,
Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Dan hari ini kezaliman makin lengkap mengisi jengkal bumi-bumi Allah Ta'ala. Ya. Karenanya sebagian pengamat akhir zaman cukup kuat menduga zuhur Al-Mahdi tidak lama lagi, Pak. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari 15 abad yang lalu telah memberikan arahan kepada kita umat ini, bila mana Al-Mahdi hadir, apa yang harus kita kerjakan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan manusia biasa, ya. Dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan hari ini umat Islam hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk, laksana gelandangan nggak punya rumah, ya. Sehingga akibatnya we become a leaderless ummah. Kita menjadi umat yang tak punya pemimpin hari ini. Tetapi dalam kegelapan inilah justru kita bersangka baik kepada Allah. Tampaknya jadwal zuhur Al-Mahdi sudah tidak lama lagi, insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya kita sudah menyiapkan diri dan keluarga kita atau belum, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menyambut hadirnya Al-Mahdi Amirul Mukminin fi akhir zaman bermakna bersiap siaga menghadapi beralihnya dunia yang semula tenggelam dalam gelapnya sistem Dajjal menuju cahaya keadilan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ini ada istilah sistem Dajjal, ya. Ini istilah saya pinjam dari seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, itu bahasa Inggrisnya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi menurut Ahmad Thompson, dunia modern ini sekarang dikelola oleh mereka yang mengelolanya, ya, dengan dibentuknya apa yang disebut tatanan dunia baru, New World Order. Bahasa Latinnya yang ditulis di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat adalah Novus Ordo Seclorum. Tulisan ini ada di bawah piramida yang dipotong bagian atasnya. Di atasnya ada segitiga, gambar mata tunggal, sekelilingnya dikasih garis-garis, mengisyaratkan seolah-olah mata tunggal ini merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, ya, bagi umat manusia di era modern ini. Sedangkan di bawahnya ada kata-kata Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya world, dunia, tatanan dunia baru, New World Order. Yang tidak lain menurut Ahmad Thompson adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan yang dibangun oleh mereka yang mengelola dunia hari ini semata-mata untuk menyambut kehadiran pemimpin mereka, Al-Masihud Dajjal. Proses peralihan yang diwarnai aneka kesulitan akibat berbagai bencana alam dan perubahan sosial drastis di seluruh muka bumi. Jadi proses peralihan kita dari era yang gelap ini, Pak, menuju cahaya yang akan muncul dalam waktu dekat ini, insyaallah ta'ala, ya, mau tidak mau harus membuat kita bersiap-siap, karena ini proses transisinya akan berat, Pak, akan berat sekali, ya. Karenanya kita harus benar-benar memahami sebuah hadis yang sangat penting. Saya menyebutnya hadis periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam. Dari awal Nabi diutus sampai umat Islam berakhir umurnya, Nabi mengatakan jumlah periode, babak, fase yang akan dialami umat ini 5 saja. Dan dalam hadis ini, perpindahan satu fase ke fase lainnya, satu periode ke periode lainnya, satu babak ke babak lainnya, ternyata terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan kepemimpinannya. Mari kita lihat hadisnya. Ini hadisnya, bahasa Arabnya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu.
Kenapa disebut babak kenabian? Karena generasi awal umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, tidak berlangsung lama Pak. Babak pertama cuma berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Tidak lama. Tetapi Masya Allah, 23 tahun yang diberkahi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena waktu Nabi awal diutus di kota Mekah, Mekah itu tenggelam dalam zulumatil jahiliyah dan dolalatil syirk. Kegelapan jahiliyah dan kesesatan syirik. Tetapi begitu beliau wafat, bukan saja kota Madinah, seluruh jazirah Arab sudah berubah di bawah naungan Nurul Islam, tegak di atas tauhid. Masya Allah, itulah khairul qarn, generasi terbaik yang mendampingi Nabi, generasi para sahabat dengan pemimpin terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu Pak babak pertama, terus datang babak kedua kata Nabi, babak khilafah ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang sesuai dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah beri isyarat berapa lama dia akan berlangsung. Setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah 30 tahun, wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu raja-raja. Jadi babak kedua cuma berlangsung 30 tahun, tidak lama. Siapa yang memimpin? Mereka para sahabat pilihan, orang-orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka dijuluki Khulafa ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang jujur, yang lempeng, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah kepemimpinannya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kenapa kita sebut Hasan bin Ali? Karena kalau tidak kita sebut kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun kurang 7 bulan, tidak genap. Sementara Hasan menggantikan Ali persis 7 bulan, menggenapkan menjadi 30 tahun. Masya Allah, sudah berlalu babak kedua. Dan babak kedua juga babak yang Masya Allah. Di babak kedua, dari Jazirah Arab, cahaya Quran itu kemudian meluas ke Persia di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, meluas sampai ke Rum, ya kan? Romawi di barat. Masya Allah, sudah berlalu babak kedua. Terus datang babak ketiga kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Datanglah era raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, berlalulah babak ketiga itu. Apa yang dimaksud dengan era raja-raja menggigit? Era raja-raja menggigit adalah era di mana umat Islam memiliki pemimpin yang gelarnya sama dengan pemimpin di babak kedua, Pak. Di babak ketiga, gelar pemimpin umat Islam adalah khalifah. Kalau gelarnya khalifah, pemimpinnya, sistemnya namanya apa, Pak? Khilafah. Itu kemiripan, itu persamaan babak kedua dengan babak ketiga. Sama-sama khalifah, pemimpinnya sama-sama sistemnya khilafah. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah, sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya adalah kitabullah was sunnah. Dan umat sepakat, top priority of obedience, ketaatan utama harus diserahkan kepada siapa? Allah dan Rasulnya, Quran dan sunnah. Harga mati, Pak. Harga mati. Lah, kalau begitu, kalau memang sama khilafah, sama khalifah pemimpinnya, kenapa Nabi sebut dengan istilah yang berbeda? Karena memang ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Dalam proses mekanisme pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya. Di situ perbedaannya. Kalau di babak kedua, pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya menggunakan proses apa? Mekanisme apa? Musyawarah mufakat. Abu Bakar Siddiq wafat, para sahabat senior berkumpul, nggak banyak jumlahnya, hanya berapa orang, bersepakat siapa yang terbaik setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Ayo kita baiat dia. Selesai. Tapi di babak ketiga, Pak, pola pergantiannya meniru cara kerajaan. Biasanya kalau dalam kerajaan pemimpinnya meninggal, siapa penggantinya? Sering kali anak kandungnya, tapi tidak selalu. Tergantung si pemimpin sebelumnya, waktu masih hidup dia sudah menyiapkan. Bisa adiknya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata bagian dari kerabatnya, ya kan? Berarti ada orang-orang tertentu berdarah biru, yaitu keluarga tertentu. Nah, babak ketiga ini, Pak, berlangsung lama sekali. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah, 1302 tahun, 13 abad perjalanan mulkan 'adhan, raja-raja menggigit ini. Silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam mewarnai sejarah umat selama 13 abad. Namun dari sekian banyak kerajaan Islam itu 3 yang sangat menonjol.
kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Dan saudaraku rahimakumullah, jangan kita lupakan, selama 13 abad itu tidak selalu umat Islam memiliki khalifah yang adil. Kadang-kadang ada khalifah yang zalim. Itu realitas sejarah, Pak. Tidak boleh kita tutup mata. Dan itu juga menjadi perbedaan babak ketiga dengan babak kedua. Babak kedua semua khulafaur rasyidin itu adil. Tapi di babak ketiga kadang-kadang ada yang zalim. Dan ketika ada yang zalim, bagaimana sikap umat? Tidak berontak, bersabar. Kenapa bersabar? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya personal, pribadi, karakternya saja. Sementara umat merasa tentram, nyaman, dan tenang, dinaungi oleh apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Faham, Pak? Faham betapa pentingnya kita hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga kalaupun yang memimpin orang yang zalim, kita masih tetap berjalan, Pak, sebagai sistem, sebagai masyarakat. Ya. Tapi sayang, Allah punya rencana lain. Setelah berjalan sekian ribu tahun, Allah mentakdirkan harus ada masa berlalunya babak ketiga ini. Dan setelah itu datanglah babak keempat, kata Nabi, babak mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi semenjak tahun 1342 Hijriah, yang merupakan sama dengan tahun 1924 Masehi, ya, belum ada 100 tahun yang lalu, umat Islam harus menyaksikan berakhirnya, ya, kepemimpinan orang-orang yang digelari khalifah, yang berarti sistem khilafah berakhir. Ya. Ya. Yang saya sering menyebutnya rumah besar kita, Pak. Betapa tidak besar. Kesultanan Utsmani Turki membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Itu luasnya umat Islam, rumahnya waktu itu, Pak. Terus diruntuhkan oleh siapa? Oleh pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Seorang tentara Kesultanan Utsmani Turki namanya Muhammad Mustafa Kemal. Dia Muslim tapi berdarah Yahudi, dan persaudaraan darahnya lebih kental daripada persaudaraan imannya, yang berarti dia lebih loyal kepada kaum muslimin atau kepada Yahudi? Kepada Yahudi. Dan dia memang ingin menyaksikan runtuhnya rumah kita. Ya. Kita nggak usah jelaskan bagaimana ceritanya dia bisa meruntuhkan, tapi akhirnya dia ini biang kerok masalah, Pak. Si Mustafa Kemal ini, dialah yang menyatakan bahwa kita umat Islam kalau mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus meniru bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Siapa maksud dia? Barat, Eropa kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman. Termasuk kita harus bubarkan sistem bernegara kita, bermasyarakat kita, kita ganti dengan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Jadi rumah runtuh diganti dengan bedeng kecil Turki. Karena terjadi di pusat kepemimpinan umat, yang lain pun meniru. Akhirnya muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, ya, muncul bedeng sini. Dan masing-masing bedeng tidak lagi menggunakan spirit yang sama dengan sistem rumah besar tadi yang berlandaskan kitabullah was sunnah. Masing-masing bedeng mencari sendiri, Pak. Jadi lentera yang tadinya lentera Rabbani yang digunakan sebagai pengelola, ya, penaung daripada rumah besar itu, diganti dengan lampu tempel bikinan manusia, Pak. Itu. Maka centang perenanglah kondisi kita. Dan musuh umat Islam ketika itu menyaksikan bahwa setelah runtuhnya rumah ini, masuklah kita ke babak keempat. Kata Nabi, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mulkan jabriyan. Memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda merasakan hari ini, kok kayaknya pemimpin mengecewakan terus, ya, karena memang Nabi sudah katakan ini eranya, Pak. Ini era di mana Anda nggak akan puas dengan pemimpin, karena pemimpinnya tidak menjalankan kehendak Allah dan Rasulnya, tapi memaksakan kehendak mereka. Ya, ini nubuah, Pak. Kita bicara nubuah, ya. Makanya tolong pahami bahwa pemimpin itu nggak serta-merta harus kita taati 100%, tidak. Tergantung dia macam mana. Kalau seandainya 100% pemimpin harus selalu kita taati, kenapa Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih,
Kelak nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul umara, para pemimpin penguasa, yang jika kalian memasuki mereka, maksudnya mendekati mereka, mendatangi mereka, kalian benarkan kedustaan mereka, kalian dukung kezaliman mereka, falaisa minni, dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari dia, dan dia tidak berhak menerima air minum dari telagaku. Tapi barang siapa yang tidak memasuki mereka, artinya nggak mendekati mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dia bagian dari aku dan aku bagian dari dia, dan dia kelak berhak menerima air minum dari telagaku. Kenapa Nabi mengeluarkan hadis ini kalau seandainya kita tanpa syarat apapun harus taat pasrah bongkoan kepada pemimpin? Ngerti Pak? Ngerti? Saya bukan mengajak kita rame-rame anarki, bukan. Cuma tolong serahkan loyalitas kita, kepatuhan kita hanya kepada pihak yang layak untuk kita serahkan. Dan kita di babak keempat sekarang ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang tanpa pemimpin, Pak. Makanya babak keempat ini babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan kita selama ribuan tahun praktis hidup dalam sebuah sistem yang disebut sistem iman tauhid. Tetapi begitu runtuh rumah kita, dunia ini menjadi sistem kafir syirik. Ya. Karena seiring dengan runtuhnya rumah itu, Allah pun menjalankan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan umat kami pergilirkan di antara manusia. Ini sunnatullah, Pak. Kita umat Islam harus mengerti, Pak, bahwa ada sunnatullah yang banyak dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Jangan mentang-mentang kita ini kaum beriman lalu kita menuntut Allah memberikan kita kemenangan terus-menerus. Tidak begitu sifat dunia, Pak. Sifat dunia adalah semua sifatnya berganti-ganti. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Lain dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang senang terus, mudah-mudahan kita masuk golongan itu.